Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Muhammad Arif, channel untuk kita dapat berbagi, berdiskusi, dan berdikari. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana cara kita dapat menuliskan latar belakang masalah dalam penelitian yang ingin kita lakukan. Apa saja sebetulnya proses-proses yang harus kita lalui, kemudian alat-alat yang kita gunakan untuk menulis latar belakang masalah penelitian dalam skripsi atau penelitian yang ingin kita lakukan. Silahkan like, comment, and subscribe channel ini agar kita semua teman-teman sekalian mendapatkan informasi-informasi terbaik, terkini terkait sukses belajar di perguruan tinggi. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasannya adalah latar belakang masalah dalam sebuah penelitian adalah satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat urgent, satu hal yang menjadi induk dari sebuah penelitian skripsi yang ingin kita lakukan. Bahkan sebagian para ahli mengatakan bahwa latar belakang masalah ini adalah pintu gerbangnya dari sebuah penelitian. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau seandainya kita telah menuliskan latar belakang ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kaedahnya, maka kita akan mudah untuk menyusun skripsi kita ini sampai akhir. Dalam menulis latar belakang masalah penelitian, memang diperlukan kesabaran dan ketekunan. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan apa yang mampu kita tulis. Nah, kemudian jangan kita paksakan diri kita untuk dapat menyelesaikan itu dengan sempurna. Kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita yang sudah menyelesaikan skripsinya, atau kepada abang-abang kakak-kakaan kelas kita. Atau juga kita bisa memberikannya langsung ke pembimbing-pembimbing skripsi kita. Apakah ini sudah benar, apa yang harus ditambah, apa yang kira-kira perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Latar belakang masalah penelitian sebenarnya hanya 5 sampai dengan 7 halaman. Namun teman-teman sekalian, banyak mahasiswa-mahasiswi, teman-teman kita yang bingung untuk menyelesaikan latar belakang masalah penelitiannya. Sebenarnya masalah utama adalah ketidaktahuan atau memang tidak ada sama sekali masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut. Dengan mengetahui masalah-masalah yang ada di penelitian kita, ini akan membawa kita mudah untuk menyusun latar belakang masalah di penelitian kita. Kita akan mudah menggambarkan, mendeskripsikan, kita akan mengetahui gap perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Atau kita bisa menggambarkan betapa pentingnya penelitian kita ini untuk dilakukan. Dalam menyusun latar belakang masalah penelitian, teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode induktif, yaitu dari khusus ke umum, atau bisa digambarkan seperti piramida secara utuh. Nah, yang kemudian adalah metode deduktif, yaitu dari umum ke khusus, atau kalau kita gambarkan seperti piramida terbalik. Teman-teman sekalian, para mahasiswa-mahasiswi di berbagai macam ilmu, bidang ilmu ini bisa digunakan. Tetapi secara umum yang sering digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Contoh misalnya di bidang ekonomi, ya, ketika misalnya ada restoran yang memiliki tempat makanan yang kurang nyaman. Kemudian jarak tempuh yang harus dilakukan untuk datang ke restoran itu juga jauh. Tetapi kita melihat banyak konsumen datang ke sana untuk membeli makanan di sana. Kemudian ini kan menjadi permasalahan, ya. Kita melihat biasanya kalau restoran, tempat makan, kalau tempatnya nyaman, kemudian mudah didapati, ya, parkirannya luas, orang kemudian ramai karena suka, enak, nyaman dengan tempatnya. Tetapi ini berbeda. Nah, ini bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian atau sebuah judul penelitian. Maka kita buat saja contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan di restoran X. Dengan judul penelitian tersebut di atas, teman-teman sekalian, kita bisa membuat metode deduktif. Yang pertama, kita bisa menggambarkan secara umum. Ya, di paragraf pertama, paragraf kedua, kita bisa menggambarkan mungkin peluang dan tantangan bisnis kuliner di kota di mana kita ingin mengadakan penelitian. Kemudian teman-teman sekalian, bisa kita berbicara tentang bauran pemasaran bisnis kuliner.
betapa pentingnya mungkin promosi, betapa pentingnya place tempat, ya harga produk dalam sebuah bisnis kuliner. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi, kita bisa berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam bisnis kuliner. Bisa kita masukkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kita bisa kaitkan dengan objek tempat kita melakukan penelitian kuliner tersebut atau di restoran X tersebut. Setelah kita memaparkan dari umum ke khusus, terakhir kita bisa berbicara atau menyimpulkan bahwa peneliti ingin meneliti dengan tema atau dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan di restoran X. Namun ingat, harus terstruktur dan dibuat dengan sistematis. Dari umum ke khusus. Jangan kemudian dari umum ke khusus, kemudian kembali lagi ke umum, kemudian ke khusus lagi. Nah, ini akan membuat orang bingung untuk membaca penelitian kita. Baik teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana proses, kemudian alur ya, bagaimana cara menyusun latar belakang masalah yang baik dan benar. Kemudian yang perlu kita pahami adalah apa saja alat yang perlu kita gunakan untuk kita agar mudah dalam menyusun latar belakang masalah penelitian. Ibarat kita membangun sebuah rumah, kita sudah tahu nih, pertama tuh harus dibangun pondasi, kemudian tiang-tiang, kemudian dinding, kemudian baru dibangun atap. Nah, kemudian apa alat-alat yang harus kita siapkan, yang kita gunakan untuk membentuk latar belakang masalah penelitian tersebut. Alat yang pertama yang harus kita siapkan adalah teori yang baik dan benar. Begitu banyak pendapat analisis-analisis yang kita paparkan di dalam latar belakang masalah penelitian. Dan itu semua haruslah didukung dengan teori-teori yang baik dan benar. Teori yang berasal dari buku, teori-teori yang berasal dari jurnal, atau teori pendapat dari para ahli-ahli yang memang sudah teruji kebenarannya. Maka oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya selalu menghimbau, memberitahukan kepada bimbingan-bimbingan saya, mahasiswa-mahasiswi saya, ketika di latar belakang masalah, itu footnote memang harus lebih banyak. Ya, harus dihadirkan referensi-referensi, teori-teori dari mana asal teori tersebut. Nah, kemudian teman-teman harus kita bisa memastikan bahwa teori yang kita sajikan dengan masalah yang ada di latar belakang masalah itu harus sinkron. Jangan teorinya A, kemudian masalahnya B, atau masalahnya B, teorinya A. Maka oleh sebab itu, teman-teman harus menggunakan alat, harus menyiapkan teori-teori yang baik, yang benar, yang sesuai dengan latar belakang masalah penelitian kita. Alat yang kedua yang harus kita siapkan adalah data-data yang mendukung paparan dan analisis kita yang ada di latar belakang masalah penelitian. Nah, teman-teman sekalian, dari awal kita jelaskan fenomena masalah-masalah yang terdapat di latar belakang masalah penelitian kita itu haruslah didukung dengan data-data yang memang valid. Baik data-data primer ya, data misalnya dari hasil interview, wawancara, observasi, kemudian fenomena-fenomena yang kita lihat di lapangan, atau kemudian data-data sekunder yang bisa kita dapatkan dari kantor-kantor pusat BPS misalnya, kemudian kantor pemerintah yang terkait terhadap data-data yang diperlukan dalam penelitian kita tersebut. Maka oleh sebab itu data-data ini perlu kita siapkan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara ya menganalisis di latar belakang masalah penelitian tanpa ada data-data yang mendukung, maka orang tidak akan percaya dengan penelitian atau sajian kita yang ada di latar belakang masalah penelitian. Alat yang ketiga yang perlu kita siapkan, teman-teman sekalian, adalah penelitian terdahulu. Kita bisa menyiapkan penelitian terdahulu untuk mendukung latar belakang masalah yang kita buat dalam penelitian kita. Kita bisa menggunakan metode ATM. Apa itu ATM? Yaitu kita amati, kita tiru, dan kemudian kita modifikasi. Kita melihat bagaimana alur yang dibuat oleh penelitian terdahulu dalam menyusun latar belakang masalah pada penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, kita akan bisa memposisikan betapa pentingnya penelitian kita harus dilakukan. Contoh misalnya, di penelitian terdahulu, itu yang diteliti adalah A, B, dan C. Nah, di penelitian kita ini, yang diteliti itu adalah misalnya C, E, dan F misalnya. Maka oleh sebab itu,
penelitian terdahulu perlu kita cari, perlu kita data untuk mendukung ketika kita membentuk atau menyusun latar belakang masalah pada penelitian kita. Alat yang terakhir adalah pendapat dan analisis kita sendiri. Harus kita siapkan. Nah, solusi-solusi ini bisa juga kita dapatkan dari berbagai macam pengalaman, dari berbagai macam bacaan literatur yang selama ini kita baca. Maka dengan adanya analisis, dengan adanya pendapat kita yang kita masukkan ke dalam latar belakang masalah penelitian, menambah kuat untuk pentingnya penelitian itu dilakukan dan sudah tergambar sebetulnya apa solusi yang ingin kita tawarkan di dalam penelitian tersebut. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ingin memulai penulisan skripsinya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.